warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Febriantini, saya dari kelas 8 SMP Nazatul Tulab. Perkenalkan, nama saya Siti Marawalia dari kelas 8 SMP Nazatul Tulab. Perkenalkan, nama saya Sofitri Andini dari kelas 8 SMP Nazatul Tulab. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dibagi menjadi 6, yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Faktor struktural, kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia yang mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi berdasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin rakyat biasa sebagai ketujuh tokoh di atas menjadi presiden. Bukan karena keturunan presiden, tetapi dipilih oleh rakyat. Di sini, ketujuh presiden tersebut tidak melalui keturunan, melainkan dipilih oleh rakyat. Jika di negara-negara lain, rakyat Indonesia dengan negara lain tentu saja berbeda. Mengapa berbeda? Karena di negara Indonesia, presiden itu tidak melalui keturunan, melainkan dipilih oleh rakyat. Di negara lain, seperti contoh, si A menjabat menjadi raja, dan si A mempunyai anak atau keturunan, dan keturunan itu akan dijadikan raja. Bukan bedakan dengan Indonesia di negara lain. Di Indonesia itu tidak melalui keturunan, melalui. Jadi kalian yang bercita-cita tinggi untuk menjadi ini itu, kalian jangan cenderung, karena di Indonesia mobilitas sosial itu sangat tinggi. Karena tidak melalui keturunan, melainkan melalui prestasi kalian. Yang kedua, faktor individu. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. 3. Faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satupun manusia yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. 4. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama dan dalam pemenuhan kebutuhan primer. 5. Faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi, yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada peningkatan perekonomian. Hal ini jelas memengaruhi mobilitas warga negara.
yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama kemiskinan, yang kedua diskriminasi. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tidak kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. 2. Diskriminasi. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Inti dari presentasi kami tadi, kita tidak boleh cenderung dengan cita-cita kita, karena dalam kehidupan kita terdapat mobilitas setinggi-tingginya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa di like, Komen, subscribe. Sama